Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 Oktober. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka merayakan ulang tahun hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita atau teman kita yang merayakan ulang tahun hari ini. Untuk Mbak Susi, Mbak Irma yang merayakan pernikahan suci hari ini, anak Beato Arnoldus Jansen Jengko dengan Maria Suryati Dharma. Kita bersyukur bersama anak Octavia Ekan Lestari yang kembali ke tanah air Indonesia dengan selamat, dan syukur bersama Bapak Irul yang bebas dari kecelakaan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, secara khusus Bapak Li Cheseng dan Bapak mertua dari Mbak Hengki. Kita berdoa juga untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, entah karena sakit biasa atau mereka yang kena wabah virus corona yang dirawat entah di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kita meminta Tuhan untuk menjamah mereka semua. Semoga zaman Tuhan mendatangkan kesembuhan, kekuatan, dan hiburan bagi mereka semua. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam gereja kita hari ini kita merayakan pesta dari Santo Bruno, seorang imam. Mari kita meminta doanya untuk kita semua, supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam misa ini saya juga berdoa untuk anak-anak yang mengadakan ujian semester. Secara khusus saya ingat anak cucu kami, Hani dan Jubil. Tuhan dan Allah kami, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu yang selalu kami alami setiap hari. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kemurahan hatimu melimpah jauh melampaui jasa ataupun permohonan kami. Limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami sepenuhnya. Ampunilah dosa-dosa kami yang menggelisahkan hati
dan anugerahilah kami segala sesuatu yang kami tak mampu menyebutnya. Tuhan, jamahlah mereka yang sakit, secara khusus untuk mama kami. Semoga dengan zaman-Mu dia boleh mengalami kekuatan, kedamaian, dan kalau boleh kesembuhan. Doa ini kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dahulu. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku. Karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mazmur refrain. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Refrain. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang benar. Bait pengantar Injil. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita akan sikap kita terhadap Tuhan. Marta, dia orang pertama yang menemukan Yesus sewaktu Yesus datang. Dan dia mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan begitu sampai di rumah, dia sibuk dengan hal-hal jasmani. Dia sibuk di dapur. Dan Maria, saudarinya, kesibukannya hanya mendengarkan Tuhan. Marta merasa bahwa apa yang dibuatnya jauh lebih penting daripada tinggal duduk di kaki Yesus. Karena itu dia datang mengeluh pada Yesus, mengatakan, "Perintahlah atau suruhlah saudariku untuk membantu aku di dapur." Tetapi di luar dugaan Marta, Yesus mengeritiknya. Yesus katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Itu suatu pukulan untuk Marta. Dikiranya bahwa Yesus nanti akan membela dia. Ternyata apa yang dibuatnya justru bagi Yesus kurang terlalu penting. Tetapi yang penting adalah duduk mendengarkan sabda. Dan dari refleksi pribadi, saya boleh katakan bahwa kalau kita sudah mengundang Yesus, atau kita sudah menyambut Yesus ke dalam rumah kita masing-masing, dalam rumah hati kita, kita sudah seharusnya mendengarkan dia. Duduk mendengarkan dia. Karena apa yang kita dengar daripadanya akan bersifat kekal kalau memang kita turut melaksanakannya. Seperti refrein pengantar Injil hari ini, "Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya." Dan itulah yang dibuat oleh Maria. Mereka menyambut Yesus ke dalam rumah mereka, tetapi satunya sibuk, Marta sangat sibuk, sementara Maria dipuji oleh Yesus karena dia mendengarkan Yesus dan melaksanakan apa yang diajarkan Yesus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sudah dengan sadar menyambut Tuhan dalam hati kita, dengarkanlah dia dan laksanakanlah apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Marilah kita berdoa, semoga sabda Kristus hari ini selalu menjadi inspirasi hidup kita untuk setia mendengarkan dan bertanggung jawab melaksanakan ajarannya. Amin.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri telah berkenan menjadi manusia seperti kami sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dengan anggur. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang Kau percayakan kepada kami, bebaskanlah dan kuduskanlah kami berkat perayaan yang kami baktikan kepadamu sebagai puji syukur kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau menganugerahi para kudus kebahagiaan yang kami ingat hari ini, Santo Bruno. Segala pahala atas amal bakti mereka, yang sesungguhnya menyatakan hasil karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu yang sangat kami perlukan. Berkat bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan maju berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala yang kudus, maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah menyatakan iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, para rohaniwan-rohaniwati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, ingatlah mereka-mereka yang sakit, semoga Engkau menjamah mereka semua. Dan juga akan berdoa untuk merayakan ulang tahun hari ini. Tuhan, berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan jiwa raga, dan berkatilah apa saja yang mereka usahakan setiap hari. Dan akan berdoa untuk mereka yang mengadakan ikatan suci perkawinan hari ini. Anak kami, Beato Arnoldus Jansen Jengko dengan Maria Suryati Dharma. Kami juga ingat akan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih mengadakan ujian semester mulai kemarin, hari ini, dan besok. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka semua. Semoga berkat Roh Kudus-Mu mereka boleh mengadakan ujian dengan baik. Secara khusus untuk anak cucu kami, Hani dan Jubil. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman, dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, secara khusus yang kami ingat pada misa ini, dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus. Kami ingat Santo Bruno yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaran Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai ku wartakan bagimu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan karena kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah daripada-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sakramen ini Engkau menganugerahi kami roti kehidupan kekal serta anggur sukacita sejati. Semoga karenanya kami semakin mirip dengan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.